Kelihatan belum share screen-nya? Udah. Ya, oke, mulai sekarang aja ya. Jadi aku buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Jadi hari ini kita mau tentir Akpom. Kita hari ini bahas jurnal migas soal tahun lalu sama nanti ada soal kuis dari kelas lain. Nah, sebelum itu kita berdoa dulu. Doa dimulai. Doa selesai. Jadi kita mulai dulu ya. Jadi di sini kita bahas jurnal migas karena kayaknya kalau jurnal BLU udah disampaikan sama teman kelas kita yang kemarin. Jadi mau bahas jurnal migas saja. Nah, yang pertama itu kita bahas mengenai jurnal pengakuan pendapatan LO. Nah, pendapatan LO ini bisa terdiri dari dua. Bisa berasal dari lifting atau dari non-lifting. Nah, lifting itu biasanya gimana? Lifting itu biasanya kalau kita nerima laporan SKK migas, misalnya laporan A01, A02, A03, A04. Nah, itu bedanya apa? Kalau A01 sama A02 itu untuk minyak bumi, sedangkan kalau A03 sama A04 itu untuk gas bumi. Nah, A01 itu falas, A02 itu rupiah. Aku tulis di sini aja ya. Ini minyak bumi falas. Kalau A02 itu untuk minyak bumi rupiah. Nah, jadi kalau katanya nanti udah menerima laporan SKK migas A01, A02, A03, A04, nah di situ nanti kita mengakui pengakuan pendapatan LO. Nah, kalau pengakuan pendapatan LO itu kan kita belum nerima uangnya kan, belum ada setoran uang, makanya di sini kita ngakuinya nanti piutang jangka pendek migas pada pendapatan LO migas di buku besar akrual. Nah, yang kiri ini buku besar akrual, yang kanan ini buku besar kas ya. Nah, lanjut ya. Nah, kalau ini ada jurnal koreksi piutang, misalnya kita ngakui pendapatannya itu overstate atau ngakui pendapatan yang sebelumnya itu understate. Nah, kalau di tahun berjalan, kan itu belum tentu buku. Berarti nanti sini kita buat pendapatan pada piutang. Karena piutangnya overstate kan, jadi harus kita kurangi piutangnya. Nah, kalau di tahun yang lalu, itu kan pendapatan udah tutup buku. Jadi kita ngakuinya koreksi lain-lain pada piutang jangka pendek. Kalau dia understate, ya udah kebalikannya aja. Kalau dia tahun anggaran berjalan, berarti piutang pada pendapatan, baru TAYL, piutang pada koreksi lain-lain. Nah, terus ada jurnal pengakuan pendapatan LRA. Nah, jurnal pendapatan LRA itu kalau misalnya ada setoran, gitu kan. Nah, setorannya itu apa? Dia bisa bank persepsi sama pemindah bukuan ke dari rekening migas ke RKUN gitu. Nah, kalau dia setoran RKUN via bank persepsi di bukunya ini nanti kita buatlah dedel pada pendapatan LO migas ini kalau pendapatan sebelumnya belum diakui atau pada piutang jangka pendek migas gitu. Ini kalau misalnya pendapatannya itu udah diakui sebelumnya yang di sini, pendapatan LO. Nah, kalau dia pemindah bukuan dari rekening migas ke RAUN, dia itu nggak ada jurnalnya gitu. Karena itu sebelumnya tuh dia udah kayak ngakui dedel pada pendapatan gitu. Jadi kalau pindah ke RKUN kan dia pindahin aja gitu. Nah, terus kalau dia pakai pemindah bukuan, dia itu biasanya nanti ada dokumen sumbernya, yaitu surat permintaan pemindah bukuan dari DJA ke DJPB. Sedangkan kalau dia yang penyetoran langsung itu, nanti ke via bank persepsi, itu nanti dia ada bukti penyetoran negara atau BPN yang dilengkapi NTPN.
Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Atau lanjut dulu? Oke, lanjut ya. Nah, kalau dia pengakuan LRA, berarti itu nanti dia ada jurnal kasnya. Kalau LO tadi kan belum ada, karena belum ada kas masuk kan. Kalau dia LRA, dia nanti ada pengakuan, ada jurnal kasnya gitu. Makanya sini nanti dedel pada pendapatan LRA migas. Yang via pemindah bukuan itu juga sama aja dedel pada pendapatan LRA migas. Lanjut ya. Nah, ada jurnal pengakuan beban. Nah, beban itu ada dia non-PBB migas, ada dia PBB migas gitu. Nah, kalau dia non-PBB migas itu apa aja jenisnya? Nah, kalau dia non-PBB migas, dia itu bisa reimburse PPN atau DMOV atau free kegiatan usaha hulu migas atau pajak air tanah dan air permukaan atau pajak penerangan jalan. Nah, kalau dia non-PBB migas, berarti kita mengakui beban pada utang, karena ini belum kita bayar kan, karena masih pengakuan beban, berarti nanti dia beban pihak ketiga migas pada utang pihak ketiga migas. Nah, yang di sebelahnya ini nanti disesuaikan aja, mau dia DMOP kah, atau pajak air tanah, atau air permukaan, terserah. Nah, terus kalau dia yang beban PBB migas, dia itu kita itu mengurangi pendapatan kita gitu. Kalau tadi kan di sini kita mengakui beban. Kalau PBB migas ini dia itu mengurangi pendapatan. Makanya nanti di sini kita mengurangi pendapatan kalau ada beban. Terus habis itu dia mengakui ada utang karena ada yang mesti kita bayar sama pihak ketiga gitu. Makanya pendapatan pada utang pihak ketiga migas ini kalau di tahun berjalan. Nah, kalau di tahun yang lalu pendapatan itu kan udah ditutup buku nih. Nah, makanya kita di sini mengakuinya koreksi lain-lain pada utang pihak ketiga migas, PBB migas gitu. Nah, lanjut ya. Nah, terus kalau jurnal koreksi beban. Nah, kalau tadi kan bisa kan kita mungkin salah nyatat atau dia overstate kah atau dia understate. Nah, kalau overstate di tahun berjalannya ini kan bebannya belum ditutup. Makanya tinggal kita balik aja berapa selisihnya gitu. Kalau dia di tahun yang lalu karena bebannya udah ditutup, kita buatlah kita kurangi utang pada koreksi lain-lain. Kalau misalnya overstate, kalau misalnya understate kebalikannya. Berarti kita di tahun berjalan harus nambah bebannya kan, makanya beban pada utang pihak ketiga migas, di TAYL itu kita mengurangi koreksi lain-lain pada utang, karena kita nambahi utang gitu ibaratnya. Kalau dia beban PBB migas, kan kalau PBB tadi kan awalnya pendapatan pada utang. Nah, kalau dia misalnya overstate nih, dia kelebihan nih bayar, kelebihan nih bebannya diakui. Nah, ya udah kalau itu yang berjalan kita balik aja. Berarti kita utang kita berkurang, pendapatan kita balik lagi kan. Jadi utang pada pendapatan. Kalau di tahun yang lalu karena pendapatan itu udah dikoreksi gitu, makanya kita ngurangi utang pada koreksi lain-lain karena pendapatan udah ditutup. Gitu. Kalau understate kebalikannya aja, pendapatan pada utang kalau di tahun berjalan, kalau di tahun yang lalu koreksi lain-lain pada utang pihak ketiga. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Belum. Belum, lanjut ya. Nah, kita sekarang bahas pendapatan yang ditangguhkan. Nah, pendapatan yang ditangguhkan ini apa? Misalnya, dia ini kalau pendapatan yang ditangguhkan ini, dia itu saldo dana pada rekening migas dan gas bumi yang belum teridentifikasi peruntukannya. Karena belum ada SAKK migas atau gimana gitu, atau wajib bayarnya gitu. Nah, pendapatan ini akan ditransfer ke RKUN kalau misalnya pendapatannya itu udah ditransfer ke kalau udah tahu itu identifikasinya. Jadi pendapatan yang tangguhkan itu kayak kita nerima pendapatan, tapi kita nggak tahu ini pendapatan atas apa gitu. Jadi belum ada identifikasinya. Kalau tadi kan ada pendapatan LO minyak bumi, pendapatan LO gas bumi. Nah, kalau ini kita nggak tahu ini untuk apa. Ini untuk atas apa? Atas gas kah? Atas minyak atau atas apa? Belum tahu. Makanya dia masih pendapatan yang ditangguhkan gitu. Nah, pendapatan yang ditangguhkan berarti kita kan nerima uang. Kita nerima uang tapi belum tahu ini pendapatan atas apa. Makanya dedel pada pendapatan yang ditangguhkan sebesar sekian angkanya nanti. Nah, kalau pendapatan diterima di muka, kalau ini tuh bisa kelebihan pembayaran PNBP oleh wajib bayar
atau pembayaran ke rekening migas yang belum dapat teridentifikasi tapi udah pindah ke RKUN. Kalau tadi kan yang pendapatan ditangguhkan, kita nerima uang tapi belum dipindahkan ke RKUN kan, karena belum bisa diidentifikasi. Nah, kalau pendapatan diterima di muka ini, dia itu bisa karena dia kelebihan PNBP bayarnya oleh wajib bayar. Atau dia itu belum diidentifikasi tapi udah terlanjur dipindah bukan ke RKUN gitu. Nah, dan ini tuh dia udah diakuluan sebagai pendapatan RA, makanya itu nanti kita ada ngakui pendapatan diterima di muka, makanya dedel pada pendapatan diterima di muka. Nah, terus kalau atas kesalahan penyetoran ke rekening migas gitu kan. Nah, ini misalnya apabila terdapat dana yang salah setor ke rekening migas atau semestinya nggak disetor ke rekening migas. Contoh, PPh migas atau PPh atas penghasilan participating interest gitu. Nah, kita tuh dapat uang, tapi tuh kita kan dapat utang juga. Kita tuh kayak mesti bayar utang karena kita ini sebenarnya harusnya itu nggak masuk ke rekening migas gitu. Makanya dia dedel pada utang jangka pendek lainnya sebesar angkanya nanti. Nah, terus ada jurnal penyelesaian kewajiban migas. Nah, tadi kan kita udah ngakui beban kan, beban pada utang atau pendapatan pada utang kalau yang PBB. Nah, ini kalau kita ngebayar kewajiban kita tadi, si beban itu. Nah, kalau dia PBB, berarti utangnya kita kredit, utangnya berkurang, baru kita mengeluarkan uang kan, dekel. Nah, terus kalau yang non PBB, dia itu sama utang pihak ketiga pada dekel juga. Tuh. Terus ini nggak ada jurnal kasnya ya, karena ini kan di Satker, buku besar kasnya itu nanti di kuasa bunnya. Lanjut ya. Terus jurnal transaksi over underlifting. Nah, ini aku untuk mudahnya aku pakai contoh. Nah, kalau misalnya nih, dia tuh ada berapa nih? Ada 5 variasi sih. Ada 5 variasi. Misalnya pertama, diterima tagihan over atau underlifting K3S di tahun berjalan gitu. Itu kalau masih diterima tagihan bla 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 ini berarti masih estimasi ya, belum final. Soalnya nanti yang final ada lagi. Nah, kita lihat di K3SA, katanya minyak ini dia itu overlifting 70.000, gasnya underlifting 40.000. Nah, ini net overnya. Lihat, kalau kita katanya overlifting, berarti kita mengakui pendapatan. Soalnya kan overlifting nih. Oh ya, sebelum itu aku mau jelasin dulu apa itu over, apa itu underlifting. Nah, kalau overlifting, dia itu nilai di kontrak lebih kecil daripada realisasinya. Berarti harusnya itu misalnya dia 10.000, tapi dia ngambilnya 100.000. Nah, berarti dia ada kelebihan dari nilai kontrak itu kan, karena kontraknya itu kan cuma 70.000. Nah, itu ada overnya sebesar 30.000. Nah, overnya itu nanti kita akui sebagai pendapatan. Gitu. Overlifting itu artinya dia kelebihan ngambil gitulah bahasa mudahnya. Sedangkan kalau underlifting ini, dia itu nilai kontraknya lebih besar daripada realisasinya gitu. Atau artinya dia nggak sampai target lah. Misalnya dia harusnya tuh di kontraknya 70.000, tapi dia ngambilnya itu cuma 50.000 gitu. Berarti kan nilai kontraknya lebih besar dari yang bisa dia ambil gitu kan. Nah, itu kalau dia underlifting, berarti dia ada mengakui beban gitu. Bebannya berapa gitu. Nah, lihat, katanya dia minyak overlifting 70.000 yang K3SA. Nah, terus dia ada katanya gasnya underliftingnya 40.000. Berarti kita pendapatannya itu kita akui 70.000. Bebannya kita akui 40.000. Nah, ini kan ada selisihnya nih. Selisihnya pendapatan sama beban gitu. Berarti kita punya piutang kan yang harus dibayar sama pihak ketiganya. Makanya kita punya piutang jangka pendek migas sebesar 30.000 selisihnya atau net over atau underlifting. Tuh. Contoh lain ya, yang K3SB. Lihat, katanya minyak ini dia punya overlifting 30.000, sedangkan gas punya overlifting 15.000. Nah, kalau dia K3SB, nanti ini kan berarti dia minyaknya kan, berarti kita ini
pendapatannya di kredit yang minyak itu 30.000, pendapatannya yang di kredit 15.000. Nah, di sini nanti kita ada mengakui piutang sebesar 45.000 karena itu kayak yang harus dibayarkan ke kita. Sebagai kita ini di sini maksudnya pemerintah ya, yang harus dibayarkan ke pemerintah sebesar 45.000. Tuh, contoh ya nih, contoh lagi K3SC. Katanya dia minyak 45.000, tapi overliftingnya, gasnya underliftingnya 55.000. Nah, ini dia ada selisihnya kan. Kita beban sama pendapatan lebih besar bebannya. Berarti kita harus mengakui ada utang yang harus kita bayar ke pihak ketiga. Nah, bebannya ini, beban pihak ketiganya kita catat lah 55.000, baru habis itu pendapatannya kita akui 45.000. Nah, karena kita mesti bayar ke pihak ketiga sebesar selisihnya karena lebih besar beban, maka ini kita akui utang pihak ketiga migas itu 10.000 di kredit. Tuh, yang ini udah paham belum? Ya, lanjut ya. Nah, terus ada diterima tagihan final over atau underlifting K3S, TYL. Nah, kalau ini, kan tadi aku bilang, kalau dia masih tagihan biasa, berarti itu masih bersifat estimasi. Gitu. Sedangkan kalau dia udah final, berarti itu yang memang udah benar-benar terjadi, yang terjadinya banget gitu. Nah, lihat. Tapi ini kita nerima estimasinya, nerima tagihannya yang over underlifting itu di tahun sebelumnya, tagihan finalnya terimanya itu sekarang. Jadi kan udah ditutup buku kan, laporan keuangannya udah diauditit, ini asumsinya. Nah, lihat. Kita lihat di sini. Katanya finalnya, nah, K3SA itu ternyata realisasinya itu cuma 60.000 minyaknya, overliftingnya. Sedangkan di tahun lalu dia mengakui overlifting 70.000 minyak. Gasnya tahun sekarang dia yang finalnya dia underliftingnya 30.000, sedangkan tahun lalu dia mengakui underliftingnya itu 50.000. Berarti kan ini ada perbedaan netnya kan. Nah, netnya itu berapa bedanya? 30.000 sama 20.000. Bedanya apa? Kalau misalnya dia tagihan final yang TYL, pokoknya kalau udah kata TYL itu dia kita ngakui netnya aja, kita nggak ada ngakui beban sama pendapatan lagi gitu, udah langsung netnya aja. Tapi kalau tadi yang masih di tahun berjalan, kita itu ngakuinya itu pendapatan bebannya ada juga gitu. Nah, lihat K3SA. Perbedaan netnya berapa? Kata diestimasikan gitu kan. Tahun lalu netnya itu 20.000, sedangkan finalnya 30.000. Berarti dia lebih kan, berarti dia understate kan yang tahun lalu. Berarti kita harus menambahi 10.000 lagi selisihnya itu. Berarti kita harus mengakui pendapatan jangka pendek pada koreksi lain sebesar 10.000. Tuh. Contoh lain K3SB. Lihat, dia itu netnya berapa? Underlifting atau overliftingnya. Tahun sebelumnya estimasinya itu dia 15.000, sedangkan yang nyata-nyatanya itu finalnya itu 10.000. Berarti dia itu kelebihan ngakui si overlifting tahun lalu kan, makanya overliftingnya itu harus dikurangi yang tahun lalu. Makanya dikoreksi lain-lain pada piutang jangka pendek sebesar selisihnya 5.000. Nah, kalau K3SC, lihat, dia katanya tahun lalu, estimasinya dia overlifting 25. Ternyata finalnya itu dia underlifting malah 20.000. Nah, berarti kita harus mengoreksi. Piutang dia kan tahun lalu dia mengakui piutang kan sebesar 25. Nah, berarti piutang dia itu harus dikurangi di kredit 25.000. Dan ternyata di finalnya itu dia malah underlifting 20.000. Kalau underlifting berarti kita harus mengakui adanya utang yang harus kita bayarkan ke pihak ketiga kan. Makanya di sini mengakui utang pihak ketiga 20.000, terus koreksi lain-lain 45.000. Tuh. Yang ini udah ada yang tanyain nggak? Nggak ya, lanjut ya. Nah, terus yang C, misalnya diterima tagihan over underlifting K3S tahun lalu yang belum ditagihkan atau belum diestimasikan pada laporan keuangan tahun lalu gitu. Nah, ini asumsinya udah tutup buku kalau kayak gini. Jadi kan biasanya kita kan nerima
laporan lifting ini yang over under ini kan di tahun berjalan. Tapi ini sampai tutup buku, sampai udah tahun depannya, baru dapat tagihan estimasi dari tahun lalu gitu. Sedangkan udah tutup buku kan. Nah, kalau dia katanya ada TYL itu berarti kita lihat aja, dia langsung net-nya aja, net over, net under gitu. Nggak usah kita ngakui beban sama pendapatan lagi, karena ini kan udah harusnya itu di tahun lalu gitu. Nah, makanya dia K3SA-nya dari estimasi tahun lalu ini harusnya itu dia minyak overlifting 90.000, gasnya underlifting 40.000, makanya dia net under atau net overnya itu 50.000. Makanya kan kalau dia over berarti kita harus mengakui piutang. Intinya tuh kalau over dia harus mengakui piutang, kalau dia under dia harus mengakui utang. Kalau misalnya dia TYL itu. Nah, pokoknya selisihnya itu kalau netnya itu harus mengakui piutang atau utang. Nah, dia ini berarti mengakui piutang pada koreksi lain-lain sebesar 50.000 kan netnya. Lihat K3SB-nya itu tahun lalu estimasinya dia underlifting 50.000, gasnya overlifting 15.000. Nah, berarti dia itu mengakui net under atau overnya 35.000. Ini under kan? Underlifting. Kalau underlifting berarti kita harus mengakui utang. Makanya ini koreksi lain-lain pada utang pihak ketiga sebesar 35.000. Lanjut ya. Misalnya dia diterima estimasi tagihan over atau underlifting K3S di tahun yang lalu di tahun berjalan gitu. Ini estimasinya belum tutup buku, asumsinya belum tutup buku. Nah, kalau ini kan tadi diasumsikan udah tutup buku kan, yang belum diestimasikan pada LabQ TYL. Kalau katanya kayak gini kan berarti LabQ-nya udah tutup buku. Nah, kalau kayak gini, walaupun dia nerimanya di tahun berjalan, tapi di sini dibilang dia itu suratnya itu diterima pada awal Januari, di mana awal Januari itu belum dilakukan penyusunan laporan keuangan. Jadi itu masih bisa masuk ke laporan keuangan tahun lalu itu karena belum disusun laporan keuangannya. Nah, kita lihat ya, misal nih, lihat dia itu kan minyak dia itu overlifting 350.000. Nah, dia katanya overlifting K3S-nya 850.000. Nah, berarti kalau dia overlifting, kita harus mengakui piutang kan? Nah, karena dia ini belum tutup buku, jadi ibaratnya itu masih kayak tahun berjalan juga karena belum tutup buku. Nah, makanya dia nanti sini piutang, kita akui piutang 850.000, terus kita akui pendapatan, kan minyaknya overlifting 500.000, pendapatan LO-nya 350.000 yang gas. Nah, terus kita lihat, ada underlifting ternyata, minyaknya underlifting 300.000, gasnya underlifting 150.000. Nah, net over atau underlifting-nya, di sini underlifting berarti kan 450.000. Nah, kalau underlifting, kan ini kita belum tutup buku ya, makanya kita mengakui beban pada utang sebesar 450.000. Nah, lihat, kalau yang terakhir nih, variasi yang terakhir, misalnya diterima tagihan final atas after K3S tahun yang lalu, tapi diterimanya sebelum penyusunan LabQ audited. Kan kalau LabQ audited itu asumsi laporan keuangan udah terbit itu kalau dia udah audited kan. Kalau belum audited berarti dia belum maksudnya apa ya, belum terbit laporan keuangannya. Nah, kita lihat contohnya. K3SA katanya diestimasikan itu 70.000. Ternyata finalnya itu dia 60.000 gitu. Nah, berarti di sini ada selisih 10.000 kan atas kita harus mengakui ini selisih 10.000 kan. Tahun lalu 70.000, sekarang 60.000. Berarti pendapatan overlifting-nya harus kita kurangi 10.000. Nah, terus yang gas ini dia itu diestimasikan 50.000 underlifting-nya, ternyata cuma 30.000. Berarti bebannya harus kita kurangin kan, 20.000 selisihnya. Terus abis itu ini perbedaannya net atau over-nya. Dia berarti itu di pas estimasinya itu dia 20.000, terus pas finalnya dia 30.000. Berarti dia harus mengakui piutang 10.000 karena lebih besar
overnya itu harus kita akui lebih banyak lagi. Nah, makanya dia ini pendapatan selisihnya tadi yang 10.000, baru bebannya 20.000 selisihnya. Nah, selisihnya itu kita masih punya piutang 10.000. K3SB itu sama juga kayak ini caranya. Terus, yang dia kita, sampai sini yang under atau overlifting ada yang mau ditanyain nggak? Yang D, Kur. Bingung aku, Kur. Yang D tadi. Yang ini, diestimasikan. Ah, Itu kan? ya. Saya aku Gitu. dulu. Yang dodol ini kan ya? Ah, Ini kan katanya diterima estimasi tagihan over atau underlifting K3S di tahun yang lalu, K3S tahun yang lalu di tahun berjalan. Jadi gini, kan kalau yang di tahun berjalan, maksudnya ini dia itu sebenarnya tagihannya 2000, ya kan? Kan kalau TAB itu kan 1 Januari 2019 sampai 31 Desember 2019 kan. Baru mulai tutup buku, baru buat laporan keuangan gitu kan ya? ya. Nah, kalau ini kan asumsinya dia masih TYL atau TAB itu kalau misalnya laporan keuangannya udah terbit atau belum kan. Nah, dia ini nerimanya dia misalnya 2 Januari 2020. Nah, kalau dia laporan keuangan pemerintah itu kan terbit bulan bulan Maret kalau nggak salah. Maret. Pokoknya tuh ada beberapa bulan setelahnya kan, baru dia terbit laporan keuangannya. Nah, ini dia nerimanya di awal Januari, yang mana laporan keuangannya itu belum disusun gitu loh, masih mau disusun gitu. Jadi makanya itu dia asumsinya kayak belum tutup buku gitu. Karena dia ini kan belum disusun laporan keuangannya, makanya kita masih bisa mengakui pendapatan sama beban. Jatuhnya itu dia masih kayak yang ini, yang diterima tagihan under over. Makanya dia jurnalnya kayak gini, makanya kita masih bisa mengakui pendapatan. Kan lihat, dia itu ada ini kayak resumnya gitu loh, resum totalnya gitu. Ada overliftingnya itu 500.000 untuk minyak, sama overliftingnya itu 350.000 untuk gas gitu. Makanya netnya itu 850.000. Oh, kita mengakui pendapatan minyak nih 500.000. Terus kita mengakui pendapatan gas 350.000. Berarti piutang, berarti uang masih kita bisa terima itu 850.000. Makanya ada piutang jangka pendek migas, overlifting 850.000. Terus yang 450.000 itu apa? Ini, dia underlifting. Kan dia jenis tagihannya ada overlifting, ada underlifting. Kalau overlifting kita mengakui pendapatan atau piutang kalau di tahun yang lalu. Kalau underlifting kita mengakui beban atau utang. Nah, kan tadi kalau dia ada overlifting, terus ternyata ada underlifting juga gitu. Nah, makanya di sini kita mengakui beban, baru ada mengakui utang gitu, sebesar 450.000. Kalau dia pendapatan, dia harus dipisah-pisah gini loh, pendapatan LO minyak bumi, pendapatan LO gas. Tapi kalau dia untuk underlifting, bebannya itu cuma beban pihak ketiga, tingkat K3S atau utang gitu. Nah, ini 450.000. Dia ada overlifting, ada underlifting juga. Jadi ini tadi yang D ini tadi rangkumannya yang atas tadi ya, yang K3S A, B, C, D itu ya? Nih. Nah, rangkuman dari dia kan? Enggak, ini beda situasi semua gitu loh. Kalau yang A ini kan dia diterima tagihan over atau underliftingnya misalnya nih tahun 2019. Dia misalnya nerimanya Agustus 2019 gitu. Kalau ini tuh dia sebenarnya tagihan estimasinya itu diterima di Agustus 2019. Tapi dia baru nerima finalnya itu di Mei 2020 misalnya gitu. Ini yang B, kasus yang B. Kalau yang C, dia itu estimasinya tuh belum ada. Misalnya dia untuk sebenarnya liftingnya itu 2019, tapi belum ada laporan estimasi untuk berapa under, berapa over di tahun yang lalu. Dia baru nerima tagihan estimasinya itu di Mei 2020, sedangkan di tahun lalu itu belum ada estimasinya. Kalau ini kan estimasi, kalau yang B kan estimasinya udah ada di tahun lalu, terus dia finalnya diterima di tahun sekarang. Nah, kalau ini yang C, estimasinya di tahun lalu belum ada, di tahun sekarang baru dapat estimasinya berapa. Kalau yang D, dia ini
tahun 2019 liftingnya gitu. Tapi nerima estimasinya itu di awal Januari, yang mana belum tutup buku. Kalau yang atas tadi kan asumsinya udah tutup buku kan, udah diaudit. Jadi makanya udah akun-akun nominal itu udah ditutup. Makanya dia koreksi lain-lain kan. Kalau ini kan belum ditutup itunya bukunya, belum ada laporan penyusunan laporan keuangan. Makanya dia masih dianggap kayak mirip yang TAB ini. Tuh. Kalau yang E, dia itu diterima tagihan final atas operan drifting K3S tahun yang lalu. Gitu. Ini tapi sebelum penyusunan laporan audited. Dia tuh mirip ini, tapi di sini asumsinya belum ada laporan keuangan audited gitu. Makanya sama aja kalau belum ada laporan keuangan audited kan sama aja kayak belum tutup buku. Gitu. Ya. Mudah. Masih bingung nggak, Sen? Lumayan, udah jadi udah tahu bedanya kok. Udah bisa. Oke, lanjut ya. Ada lagi yang mau ditanya? Nggak ada, lanjut ya berarti. Nah, jurnal selisih kurs. Nah, kalau jurnal selisih kurs ini, dia itu bisa timbul karena dua, yaitu bisa karena penyesuaian nilai utang atau piutang migas pada akhir tahun, atau penyesuaian nilai utang atau migas sesaat sebelum penyelesaian utang piutangnya ya maksudnya. Nah, kalau dia penyesuaian nilai utang piutang migas pada akhir tahun, itu kan bisa terjadi kerugian selisih kurs atau keuntungan selisih kurs kan. Kalau kerugian, berarti kan kita mengakui kerugian nih, kerugian selisih kurs yang belum terrealisasi pada utang pihak ketiga DMOP misalnya, atau pihak ketiga migas atau karena apa gitu. Ini yang penting utang pihak ketiga migas lah. Nah, terus kalau dia untung, kita mengakui piutang. Kalau rugi kita mengakui utang, kalau dia untung kita mengakui piutang. Maka ini beda piutang pada keuntungan selisih kurs yang belum terrealisasi sebesar angkanya. Kalau dia penyesuaian sesaat sebelum penyesuaian, misalnya ada kerugian nih, kan tadi kerugian kita ngakuinya kerugian selisih kurs yang belum terrealisasi pada utang pihak ketiga migas kan. Nah, kalau dia udah disesuaikan, nanti kita baliklah utang pihak ketiga migas kan kita bayar kalau kerugian. Makanya ini pada dekel sebesar sekian. Nah, ini juga dia nggak ada jurnal kasnya ya. Terus lanjut jurnal reklasifikasi. Kalau dia jurnal reklasifikasi ini, dia itu bisa terjadi karena 4. Dia itu karena reklasifikasi akun dari pendapatan gas bumi ke denda, atau reklasifikasi akun pendapatan minyak ke gas bumi, atau reklasifikasi akun dari pendapatan minyak ke DMO, atau reklasifikasi akun pendapatan minyak ke PBB. Nah, reklasifikasi ini biasanya itu dilakukan pada akhir tahun untuk memfinalkan perhitungan hak dan kewajiban negara sektor hulu migas. Terus, reklasifikasi akun ini terjadi karena pelaksanaan asas neto. Kalau tadi kan kita awalnya bruto, baru ini dipindah ke neto, makanya kayak ada perbedaan gitu. Nah, terus dia itu, nih, dia nggak ada jurnal akrualnya kalau reklasifikasi langsung pendapatan gas bumi pada pendapatan denda penalti sebesar sekian gitu. Yang untuk 3 ini juga sama, kecuali yang nomor 4. Reklasifikasi akun pendapatan minyak ke PBB. Dia itu kan kalau reklasifikasi ini kan kayak kita bayar gitu kan. Nah, terus itu makanya sini utang pihak ketiga PBB migas pada dekel, terus yang ini kita mengurangi pendapatan minyak bumi pada dekel. Gitu. Biasanya kalau reklasifikasi pendapatan gas bumi ke denda ini karena adanya kesalahan identifikasi setoran pada rekening migas gitu. Kalau dia reklasifikasi akun dari pendapatan minyak ke gas bumi, itu biasanya dalam rangka perhitungan final pendapatan minyak dan gas bumi. Kalau reklasifikasi akun pendapatan ke PBB, itu biasanya dalam rangka penyelesaian utang PBB migas. Gitu. Terus kalau misalnya reklasifikasi, ya karena kalau yang dia DMO, dia itu biasanya dalam rangka perhitungan final gross ke net DMO.
Tuh, jurnalnya ini aja sih, weh. Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanyain? Atau mau lanjut bahas soal? Kur, mau nanya. Ya, Gin? Jurnal reklasifikasi itu pasti kayak gitu ya, maksudnya pendapatan gas bumi ke denda gitu. Nggak mungkin denda ke gas bumi. Kan dia reklasifikasi. Jadi tuh reklasifikasi itu ada ada 4 hal. Dia itu bisa terjadi karena 4 hal. Misalnya pendapatan minyak bumi ke gas bumi gitu. Jadi tuh ada salah gitu. Misalnya yang ini nih, pendapatan minyak bumi ke gas bumi, dia salah catat gitu atau gimana gitu kan. Makanya itu direklasifikasi. Ini bisa kebalikannya juga sih sebenarnya. Kalau dia yang kas bumi ke denda itu, dia misalnya salah masukin gitu loh, karena kesalahan identifikasi pada setoran rekening migas. Makanya kayak gini, dia kayak bisa disesuaikan sama soal sih, tapi biasanya terjadi karena pendapatan gas bumi ke denda gitu, salah identifikasi. Biasanya karena ini. Begitu. Oke, Kur. Makasih. Iya, ada yang mau ditanyain lagi? Kur mau nanya, Ya, Pir? berarti yang reklas itu kan ada pendapatan gas bumi, minyak bumi itu punyanya LRA apa LO? Punyanya LRA. Ini jurnal, yang kanan ini jurnal kas, ini jurnal akrual. Jadi kalau katanya dia di jurnal kas, berarti itu punya LRA, kecuali reklasifikasi akun pendapatan minyak ke PBB gitu. Ini dalam rangka penyelesaian utang minyak PBB kan. Kalau tadi kan kalau PBB ini, kecuali PBB ini dia ada di 2 ya, ada di akrual sama ada di LRA. Tapi kalau dia ini itu karena dalam rangka penyelesaian utang migas PBB. Tadi kan migas PBB kan pendapatan pada utang kan. Nah, penyelesaiannya berarti utang pada dekel. Nah, di ininya, di jurnal kasnya, dia ada pendapatan minyak bumi pada dekel. Nah, untuk yang 3 lainnya itu cuma ada di jurnal kasnya aja. Berarti kalau ada di jurnal kasnya aja, dia masuknya ke LRA, bukan ke LO. LO-nya dia no entry, jurnal akrualnya. Oh ya, oke. Makasih, Kur. Iya. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita bahas soal ya, weh. Share screen dulu. Oh iya, ini ada pertanyaan dari Karamel. Katanya, mau konfirmasi, berarti intinya kalau LabQ udah terbit dan audited, dia koreksinya ke yang lain, sedangkan kalau koreksinya langsung kalau belum koreksinya langsung ke beban pendapatan. Iya, ini kalau LabQ-nya udah terbit atau audited gitu, berarti itu kan udah kayak udah ditutup bukunya, berarti dia ke koreksi lain-lain karena udah ada jurnal penutupannya juga kan, akun-akun nominalnya itu udah hilang, udah apa sih namanya, udah dibawa ke ekuitas. Sedangkan kalau dia belum diaudited atau belum belum terbit laporan keuangannya, dia bisa langsung ke pendapatan atau beban karena belum, asumsinya tuh kayak belum tutup buku gitu. Makanya masih akun beban pendapatan itu masih ada. Jadi langsung ke beban atau pendapatan. Udah terjawab ya. Terus kita share screen yang soal. Udah kelihatan belum ininya? Apanya? Share screen-nya, Excel-nya. Udah, Kur. Udah. Ini soal tahun lalu ya. Kita lihat di sini. Ini untuk akuntansi tetap TM 910. Nah, kita lihat ini akuntansi tetapnya. Satker ABC pada Kementerian Lembaga KLM membangun sebuah gedung dengan kontrak konstruksi. Pada tanggal 3 Januari, Satker ABC menandatangani kontrak konstruksi dengan nilai kontrak 10 miliar dalam jangka waktu 20 bulan dengan masa pemeliharaan 3 bulan. Kontrak tahun jamak. Ketentuan besarnya, ini terminnya ya. Katanya tuh, uang mukanya itu 10% dari nilai kontrak, dibayarkan setelah ditandatangani. Termin 1 sebesar 30% dari kontrak setelah pekerjaan fisik mencapai 40%. Terus termin keduanya itu dia tuh sebesar 50% dari nilai kontrak setelah pekerjaan fisiknya 60%.
termin 3-nya sebesar 95% dan nilai kontrak setelah mencapai 100%, dan sini 5%-nya itu untuk biaya pemeliharaan selama 3 bulan. Nih, atau alternatif lainnya pada termin 3 yaitu dapat dibayarkan 100% jika menyerahkan jaminan pemeliharaan dari bank. Tapi kita asumsinya pakai yang 95% ini ya. Baru habis itu, sedangkan realisasi pembayarannya, jadi kita nyatat realisasi pembayarannya. Yang pertama katanya, uang muka sebesar 1 miliar dibayarkan pada penerbitan SP2D pada tanggal 10 Januari 2017. Nah, berarti kan kalau dia ngebayar ini kan kita mencatat KDP pada dekel kan, karena ini kan masih dibangun. Ya. Nah, KDP pada dekel kan sebesar 1 miliar. Nah, di jurnal kasnya, dia itu kita mencatat belanja modal pada dekel sebesar 1 miliar. Nah, karena dia udah SP2D, makanya kita sininya dekel. Nah, lihat. Katanya yang nomor 2, pada tanggal 5 Juli 2017, berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan udah mencapai 40%. Nah, berarti masuk termin 1 kan, pekerjaannya udah sampai 40%. Dan pada 9 Juli 2017, Satker mengajukan SPM LS ke KPPN sebesar 2 miliar gitu. Kenapa 2 miliar? Karena termin 1 sebesar 30%. Kan tadi udah 1 miliar. Kalau 30% dari 10 miliar itu berarti 3 miliar kan? Nah, karena udah dibayar 1 miliar sebelumnya, makanya di sini yang kita akui 2 miliar gitu selisihnya. Untuk pembayaran termin 1 dari pekerjaan tersebut. SP2D-nya terbitnya itu tanggal 10 Juli 2017. Nah, berarti pas tanggal 5 Juli, pas sudah ada laporan pekerjaan, kita ini udah mencatat KDP pada utang yang belum diterima tagihannya sebesar 2 miliar gitu. Untuk jurnal kasnya nggak ada karena belum ada uang kas keluar atau uang kas masuk gitu. Belum ada pembayaran realisasinya, belum ada SP2D-nya. Terus, katanya pada tanggal 9 Juli 2017, mengajukan SPM LS ke KPPN sebesar 2 miliar. Berarti dia kalau udah ini kita mencatat jurnal utang yang belum diterima tagihannya pada belanja modal yang masih harus dibayar sebesar 2 miliar. Nah, terus katanya tanggal 10 Juli 2017 dia itu udah terbit SP2DLS gitu. Kalau udah terbit SP2DLS berarti ini udah realisasinya kan. Makanya belanja modal yang masih harus dibayar pada dekel sebesar 2 miliar. Nah, di sini apa? Nah, di sini kita akui belanja modal pada dekel 2 miliar di jurnal kasnya karena udah realisasi, udah SP2D gitu. Lanjut ya. Yang untuk nomor 3 ini sama sih kayak nomor 2 jurnalnya maksudnya. Lihat, katanya pada tanggal 10 November dia itu pekerjaan udah mencapai 60%. Berarti kita udah mencatat nih KDP pada utang yang belum diterima tagihannya 2 miliar. Nah, terus pada tanggal 14 November 2017, dia itu udah ada SPM sebesar 2 miliar. Nah, berarti kan utang yang belum diterima tagihannya pada belanja modal yang masih harus dibayar sebesar 2 miliar. Terus, SP2D-nya terbitnya itu tanggal 15 November. Nah, berarti 15 November itu kita catat belanja modal yang masih harus dibayar pada dekel sebesar 2 miliar. Nah, ini belanja modalnya pada dekel sebesar 2 miliar. Terus, nah untuk nomor 4 ini, sebenarnya aku masih, masih agak ragu sih. Soalnya tuh kayak beberapa dosen tuh ada beda gitu. Ada dosen temanku yang dia itu nyatatnya itu kalau udah mulai kayak realisasi ini nih, yang kayak nomor 5 atau nomor 1, 2, maksudnya udah ada sekalian LPS, SPM-nya gitu. Kan soalnya nih, di terminnya kan udah mencapai 100% gitu. Tapi ada juga kayak PSB atau beberapa dosen yang dia ini udah dicatat, yang ini nomor 4 gitu. Tapi aku asumsiin ini belum dicatat ya, yang tanggal 31 Desember 2017. Kayaknya nanti kita mesti mastiin sih ke dosen dulu. Dia ini kalau cuman laporan kemajuannya itu udah dicatat atau belum, atau dia nyatanya nanti pas dia udah masuk ke termin ketiga. Kayaknya ini masih aku kasih note ya, berarti. Ini di sini aku asumsiin yang 31 Desember ini nggak dicatat, nyatanya nanti pas udah masuk termin 3. Gitu. Nah, terus karena ini masih laporan pekerjaan, jadi aku asumsiin ini belum dicatat. Catatnya nanti aja pas udah masuk termin ketiga pada tanggal 1 Juni 2018.
Nah, kita masuk yang nomor 5. Tanggal 1 Juni 2017, tanggal 1 Juni 2018, katanya itu pekerjaan udah sampai 100% nih. Gitu. Dan tanggal 5 Juni 2018 mengajukan SPMLS sebesar 4,5 miliar. Nah, kalau 4,5 miliar berarti dia pakai yang ini ya, pakai yang sebesar 95 dari kontrak ini ya. Nah, dia itu berarti kan kita nyatat KDP pada utang yang belum diterima, tagihannya sebesar 4,5 miliar. Terus pas dia terbit SPMLS, dia itu utang yang belum diterima tagihannya pada belanja modal yang masih harus dibayar sebesar 4,5 miliar. Ini aku buat aja deh. Apa sih aja kali ya ini. Itu ini saat laporan kemajuan pekerjaan di sini pada saat SPM. Di sini pada saat SP2D. Realisasinya, berarti kan dia belanja modal yang masih harus dibayar pada dekel sebesar 4,5 M. Tuh. Nah, kalau dia realisasi, berarti di jurnal kasnya kita mencatat juga kan belanja modal pada dekel 4,5 M. Terus kita lanjut ya, yang nomor 7. Katanya nomor 6 nih. Tanggal 31 Agustus 2018, masa penyerahan berakhir. Nah, ada berita acara serah terima pekerjaan ditandatangani oleh kedua pihak. Pada tanggal 1 September 2018, dia itu mengajukan SPMLS 500 juta dan SP2D-nya terbitnya itu 2 September. Nah, berarti kan yang tanggal 31 ini kayak kita dapat laporan kemajuan pekerjaan kan, tapi nya udah 100% ini, udah sekalian biaya pemeliharaannya gitu. Berarti kan sini KDP pada utang yang belum diterima tagihannya tanggal 31 tanggal 31 Agustus 2018 sebesar 500 juta. Nah, terus tanggal 1 bulan 9 2018 kan itu SPM. Nah, itu kita buat utang yang belum diterima tagihannya pada belanja modal yang masih harus dibayar sebesar 500 juta. Nah, terus tanggal 2 September 2018 belanja modal yang harus dibayar pada dekel sebesar 500 juta. Nah, di sini kita jurnal kasnya kita buat karena udah realisasi. Pokoknya tuh jurnal kas itu dibuat pada saat realisasi. Terus yang ke-8 nih yang yang ke-7. Pada tanggal 3 September 2018 katanya meregister dan berdasarkan rekonsiliasi dengan UAKPA. Aset tersebut dicatat sebagai aset gedung dan bangunan dan punya masanya 40 tahun. Nah, kalau dia direklasifikasi gitu kan atau diregister, berarti ini KDP, tadi kan kita masih akunnya masih KDP kan. Nah, berarti di sini kita ngaku ini gedung dan bangunan pada KDP. Jadi KDP ini dipindahkan jadi gedung dan bangunan. Makanya itu dia sebesar 10 miliar biaya kontraknya tadi. Dia ini karena dia pemindahan dari meregister gedung dan bangunan ini, makanya dia nggak ada jurnal kasnya karena nggak ada uang kas masuk atau keluar. Terus yang terakhir nomor 8. Pada tanggal 5 September, katanya dia mengasuransikan gedung dan bangunan selama 2 tahun dengan biaya asuransi 50 juta. Nah, berarti kita ada ngeluarin uang kan? Makanya asuransi dibayar di muka pada dekel sebesar 50 juta. Nah, yang ini juga belanja barang pada dekel sebesar 50 juta untuk jurnal kasnya. Yang untuk akuntansi aset tetap, ada yang mau ditanyain? Aku belum, Kur. Oke, Kur, lihat yang tadi, Kur. Yang mana, Sen? Soal yang keberapa tadi ya? Coba geser dikit, nggak kelihatan. Nah. Yang pas nomor 6 tuh berita acara setelah terima tuh nggak langsung masuk ke aset tetap yang belum diregister? Enggak, karena dia itu kan KDP, Sen. Gimana? Karena kan dia itu kan KDP. Kalau KDP tuh nggak ada KDP yang belum diregister gitu loh. Yang ada tuh kan kalau yang belum diregister itu kan kayak ini loh, kayak misalnya persediaan yang belum diregister. Pokoknya itu kalau kita beli, sedangkan kalau KDP itu kan kita buat gitu. Dia itu jadi langsung masuk ke KDP aja, karena KDP ini sebenarnya
ya belum diregister gitu. Yang kalau udah diregister kan masuknya nanti ke gedung dan bangunan. KDP itu kayak kalau di AKM itu kayak CIP gitu. Kan masih dalam proses gitu loh. Jadi belum diregister memang kalau KDP. Berarti pas maksudnya tuh pas apa? DAST itu belum langsung mengakui gedung dan bangunan. Berarti pas diakui gedung bangunnya pas register itu ya? Ya, pas register. Kan sebenarnya KDP ini memang belum diregister gitu. Memang bukan kayak aset tetap yang maksudnya bangunan gitu loh. Nah, berita acara serah terima ini maksudnya itu udah selesai pekerjaannya semua. Kan tadi kan dibilang ada tambahan 3 bulan untuk masa pemeliharaan gitu. Nah, maksudnya berita acara serah terima ini, udah selesai loh yang 3 bulan itu. Tuh, maksudnya itu udah bisa lah kita kasih si gedung dan bangunannya itu. Makanya kan cuma jarak berapa hari dia ada registernya kan, si KDP-nya itu. Bukan, register gedung dan bangunan itu kan. Makanya KDP-nya jadi dikredit nanti di sini. Mana di sini? Ya, Ada lagi? Lanjut ya. Ini jurnal akuntansi BLU. Kita lihat dulu. Katanya, Satuan Kerja BLU Ujian tahun 2018 mengolah DIPA RM dan DIPA PNBP. Kalau BLU ini kan ada dua ya, weh. Dia DIPA RM atau DIPA PNBP gitu. Kalau DIPA RM ini dia dari alokasi APBN gitu. Dia dari APBN. Kalau DIPA PNBP itu dari yang itu dia lah, apa sih namanya? Pendapatan dia yang biasanya. Nah, DIPA RM ini terdiri dari anggaran pendapatan pemanfaatan BNN, belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Sedangkan DIPA PNBP terdiri anggaran pendapatan dari belanja layanan jasa pendidikan. Berarti ini BLU yang BLU yang dia bergerak di bidang pendidikan, terus pendapatan hibah BLU dan pengeluaran langsung diambil dari pendapatan jasa layanan pendidikan berupa belanja gaji BLU, beban barang BLU, dan belanja jasa BLU. Nah, ini dia transaksinya yang tahun triwulan pertama 2018. Yang A, katanya penerimaan PMBP umum berupa pendapatan pemanfaatan BUMN yang telah disetor ke kas negara sebesar 15 juta. Nah, berarti kan kalau katanya dia ada disetor ke kas negara, dia kan berarti dedel pada PNBP umum LO sebesar 15 juta. Nah, terus berarti di sini juga ada buku besar kasnya dedel pada PNBP LRA sebesar 15 juta. Karena dia penyetoran PNBP itu masuk ke kas negara, nah, karena dia penyetoran PNBP Oke, lanjut ya, Weh. Nah, ini tuh yang penyetoran PNBP oleh BLU ke kas negara ini jurnal kolorarinya. Soalnya ngomongnya. Kolorarinya itulah pokoknya. Nah, dia itu kan kalau kita ngakui kalau kita nyetor ke kas negara, berarti dia ada jurnal kolorarinya. Jurnal itulah pokoknya. Jurnal ikutannya. Nah, yang kedua, yang B. Realisasi belanja dari DIPA RM terdiri dari belanja pegawai, belanja persediaan, belanja pemeliharaan barang jasa, belanja perjalanan dinas, sama belanja modal. Nah, kita lihat di sini. Katanya ada DIPA RM. Kalau kata-kata ada DIPA RM, nah itu berarti kita ada buat jurnal ikutannya kan, jurnal kolorarinya ini. Nah, berarti kita buat dulu di sini. Kan beban pegawai BLU pada persediaan yang belum diregister, pada beban pemeliharaan, pada beban perjadin, pada peralatan dan mesin, pada dekel. Nah, itu sebesar segini. Beban pegawai kita masukkanlah 170 juta. Persediaan yang belum diregister 20 juta. Beban pemeliharaan peralatan dan mesin 10 juta. Terus habis itu beban perjalanan dinas 5 juta. Beban belanja peralatan dan mesin yang belum diregister 33 juta pada dekel. Nah, kita buat di sini jurnal kolorarinya karena dia kan
kenapa dibuat ada jurnal kolorarinya? Karena dia itu kan kita ngakui beban, tapi kita nggak ngakui pendapatan dari alokasi APBN, itu kan kayak nanti aneh gitu loh, maksudnya nggak balance kan. Makanya untuk dia membalancekan, di sini kita ada mengakui pendapatan alokasi APBN. Makanya di sini jurnal kolorarinya itu dekel pada pendapatan alokasi APBN. Di sini aku buat aja deh. Jurnal kolorari. Itu jurnal jurnal ikutan aja lah, ketulis nggak bahasanya. Nih, itu dekel pada pendapatan alokasi APBN sebesar 238 juta. Nah, karena dia ini udah realisasi kan, berarti kita buat di sini ada jurnal buku besar kasnya. Itu belanja pegawai, belanja persediaan, belanja ini pada dekel. Nah, dibilang kan ini tadi udah terrealisasi. Kalau udah terrealisasi, berarti kita buat auto di register. Makanya di sini kita buat jurnalnya. Persediaan peralatan mesin pada persediaan yang belum diregister, pada peralatan mesin yang belum diregister sebesar angkanya yang tadi 20 juta sama 33 juta. Nah, katanya yang C, realisasi pengesahan berupa pendapatan jasa sebesar 50 juta. Kalau katanya udah realisasi pengesahan, ya udah kita nggak usah buat kas dan bank BLU yang belum disahkan, nggak usah lagi, langsung aja buat kas dan bank BLU pada pendapatan layanan pendidikan BLU. Kalau dia belum disahkan, dia misalnya, tapi kalau misalnya dia ngakui pendapatan nih, tapi belum disahkan, berarti nanti kita di sini mengakui kas dan bank BLU yang belum disahkan pada pendapatan layanan pendidikan BLU. Nah, pas disahkan nanti langsung kita balik kas dan bank BLU yang belum disahkan pada kas dan bank BLU pada kas bank BLU yang belum disahkan gitu. Tapi karena di sini udah realisasi pengesahan, ya udah berarti kita catat aja langsung kas dan bank BLU pada pendapatan layanan pendidikan BLU gitu 50 juta. Terus karena dia ini udah disahkan, berarti kita udah bisa mengakui pendapatan era-nya. Makanya kas dan bank BLU pada pendapatan layanan pendidikan BLU sebesar 50 juta. Nah, terus katanya yang D, realisasi pengesahan berupa belanja gaji BLU sebesar 12 juta, belanja barang BLU 7 juta, dan belanja jasa BLU sebesar 8 juta. Nah, katanya kalau ada kata-kata belanja gaji BLU, tadi belanja barang BLU, kan di sini dibilang kan, belanja gaji BLU ini berasal dari DIPA PNBP. Oh, kalau berasal dari DIPA PNBP, berarti di sini kita pakai kas dan bank BLU. Makanya di sini beban gaji BLU, beban barang BLU, beban jasa BLU pada kas dan bank BLU, bukan kas dan bank BLU yang belum disahkan, karena ini udah disahkan, udah realisasinya, makanya pada kas dan bank BLU. Di LRA-nya kita buat juga belanja gaji BLU, belanja barang BLU, belanja jasa BLU pada kas dan bank BLU sebesar nih angkanya sesuai yang di soal pokoknya. 12 juta, 7 juta, 8 juta, sama 27 juta totalnya. Terus yang D, yang E, menerima hibah berupa barang dari perorangan disahkan dengan ini sebesar 17.500. Nah, dia kan hibah nih. Kalau hibah, dia itu dicatat pada saat pengesahan. Nah, karena ini udah disahkan, maka kita catat kas dan bank BLU pada pendapatan hibah BLU sebesar 17.500. Nah, di kasnya itu juga kita buat kas dan bank BLU pada pendapatan hibah BLU sebesar 17.500. Nah, untuk akuntansi BLU ada yang mau ditanyain? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita lanjut ya ke soal migas. Oke, ini soal tahun lalu migas. Nah, migas ini di 2018, jadi aku ngambilnya dari 2019. Nah, terus ya, ini akuntansi migas. Ini neracanya segini, katanya ada asetnya itu 3.500.000, 3,5 M. Terus kewajiban dan ekuitasnya, utangnya itu ada 2 M, ekuitasnya itu ada 1,5 M. Kita lihat dulu. Katanya ekuitas mencakup akun koreksi lain-lain. Oh, berarti nanti kita kalau ada di TIL, kita pakai koreksi lain-lain karena dia ngaruhnya ke ekuitas.
Terus katanya ini ada transaksinya nih selama semester 1 tahun 2019. Nah, yang A ini katanya gini, diterima dari SKK Migas yakni A02 bahwa pengiriman minyak mentah ke kilang Pertamina sebesar 5,5 M dan laporan A03 bahwa pengiriman gas bumi 6,5 M termasuk 500 miliar. Salah, ini 5.500 M, ini 6.500 M, ini tadi 500 M. Tagihan tahun lalu. Nah, kita lihat kalau katanya ada SKK Migas TAB gitu. Itu tuh berarti dia mengakui pendapatan LO gitu. Nah, kalau ada laporan A02, A03, nah kayak yang tadi A01, A02 itu berarti minyak bumi. A03 sama A04 itu berarti gas bumi. Cuma bedanya A01 tadi falas, A02 itu rupiah. A03 itu falas, A04 itu rupiah. Lanjut ya. Katanya, kan tadi dia bilang, oh dia nih dapat tagihan SKK Migas nih, 5.500-nya itu minyak bumi, 6.500-nya itu gas bumi, tapi 500-nya itu dari yang tahun lalu. Berarti pendapatan LO gas bumi yang di tahun sekarang 6.500 dikurang 500 miliar kan? Berarti 6 miliar. Nah, lihat piutangnya itu pendapatan LO minyak buminya itu tadi kan 5.500 miliar. Terus pendapatan LO gas bumi itu kan 6 miliar. Nah, karena dia di tahun lalu, berarti kita kan udah ditutup buku kan, makanya di sini koreksi lain-lain pada kredit 500 miliar. Salah, kurang angkanya kayaknya. Oh iya. Guys, ini aku berarti dalam ribuan rupiah ya, kurang angkanya satu lagi. Kurang nolnya 3. Berarti deh dalam ribuan. Ini dalam ribuan ya, angkanya, Nah, terus segini kan. Nah, piutangnya itu berarti totalnya kan 12 miliar, 12.000 miliar. Terus ya, terus itu yang B, diterima tagihan dari SKK Migas berupa reimburse PPN sebesar 1.200 miliar dan pajak penerangan jalan sebesar 0,5. Nah, kalau katanya diterima tagihan dari SKK Migas berupa reimburse PPN, nah tadi kan ini berarti kita mengakui beban ya, beban. Nah, tadi kan ada beban ada 2 kan, PBB atau non-PBB. Nah, kalau dia non-PBB, itu kan isinya tadi ada reimburse, ada DMOP, ada pajak penerangan jalan. Nah, berarti di sini kita mengakui beban non-PBB. Kalau beban non-PBB, berarti kita mencatat beban pada utang kan, karena belum dibayar, karena masih mengakui. Makanya di sini beban pihak ketiga migas reimburse PPN, beban pihak ketiga migas pajak penerangan jalan pada utang pihak ketiga migas. Nah, kita masukkan angkanya. Katanya reimburse PPN kan 12 miliar. 1.200 M. Nah, berarti kan ini kita buat beban pihak ketiga migas 1.200 M dan ini utang pihak ketiga migas 1.200 miliar. Terus beban pihak ketiga migas 500 miliar sama pada utang pajak penerangan jalan sebesar 500 miliar. Ini jurnal kasnya belum ada ya, karena kan belum ada kas masuk atau kas keluar, gitu ya. Katanya diterima tembusan surat pemerintah penyelesaian utang reimburse PPN 1.200 miliar, termasuk 200 miliar koreksi understate beban tahun lalu. Nah, kalau penyelesaian utang reimburse, berarti ini kita masuknya itu penyelesaian kewajiban, karena tadi kita beban pada utang. Nah, ini kita bayar utang nih, bayar utang. Tapi katanya apa? 200 miliarnya termasuk koreksi understate tahun lalu, gitu. Jadi tuh, tahun lalu itu dia kekecilan nyatetnya gitu. Makanya di sini kita harus koreksi lain-lain di debit. Makanya di sini kita tuh bayarnya 1,2 M, tapi untuk ngebayar piutang tahun ini, utang tahun ini itu 1.000 M, untuk koreksi lain-lainnya itu 200 M. Makanya di sini kita utang pihak ketiga, koreksi lain-lain pada dekel gitu. Terus ini jurnal kasnya nggak ada ya, karena dia itu kan nggak dari RKUN gitu. Terus lanjut ya. Yang D, diterima tagihan DJP, SPT, PBB Migas untuk PBB Minyak Bumi sebesar 1.120 M gitu. Kalau katanya
PBB, ini berarti kita tagihan PBB, berarti ini kita mengakui beban, tapi beban yang PBB. Bedanya apa beban yang PBB sama non PBB? Kalau beban non PBB tadi kita mengakui beban pada utang. Sedangkan kalau dia beban PBB, dia itu ngurangi pendapatan, bukan ngakui sebagai beban. Nah, berarti kita catat di sini. Katanya ini minyak bumi kan, berarti kita catat pendapatan LO minyak bumi pada utang pihak ketiga migas sebesar 1.120 miliar. Gitu. Nah, yang E. Diterima tagihan final K3S dari SKK Migas bahwa K3S Exxon menghasilkan minyak bumi 2.570 miliar overlifting dan gas bumi 2.300 underlifting. Nah, ini kan berarti menerima tagihan final kan? Tagihan final. Nah, dia ini berarti di tahun berjalan. Kalau dia di tahun berjalan, berarti kita mengakui beban sama pendapatan karena belum tutup buku. Ya udah, berarti kita buatlah di sini. Dia katanya minyak bumi overlifting nih 2.570 miliar. Ya berarti kita buat pendapatan LO minyak bumi sebesar 2.570 miliar di kredit kan, pendapatan nambah di kredit. Nah, terus kita mengakui beban. Beban pihak ketiga migas underliftingnya 2.300. Lihat. Pendapatan overlifting sama underlifting kan besaran overliftingnya. Nah, kalau besaran overliftingnya berarti kita masih nerima piutang, kita masih punya piutang sama pihak ketiga gitu kan. Nah, berarti kita mengakui piutang jangka pendek sebesar selisihnya, selisih. Berarti ini net under atau overliftingnya sebesar 270 miliar. Lanjut ya. Katanya diterima penyelesaian piutang migas melalui rekening PIA Bank Persepsi dengan rincian. Nah, berarti ini kan kalau RKUM berarti kan kita akui kan, Dedel ada piutang jangka pendek migas sebesar 4 miliar. Nah, berarti di sini nanti kita buku besar kasnya itu Dedel pada pendapatan RA sebesar 4 miliar. Karena dia ke Bank Persepsi. Kalau rekening migas ini kan dia apa sih namanya? Nggak dicatat karena dia kayak pemindah bukuan gitu. Lanjut ya. Terus nomor 2, katanya berdasarkan analisis transaksi, hitung penerimaan PNBP Migas LO semester 1. Nah, kalau katanya penerimaan PNBP Migas LO, ya udah tinggal kita tambahin aja. Kan ini tadi ada yang berapa nih? Yang berarti kan ini kan ada yang A, terus ada yang di sini dikurangi, terus di sini ada ditambahi lagi kan. Makanya ini dia rumusnya kayak gini. 5.500 miliar ditambah 6.000 miliar, baru habis itu dikurang 1.120, baru habis itu ditambah lagi 2.570. Makanya penerimaan PNBP Migas LO-nya itu 12.950 miliar. Yang akuntansi migas ada yang mau ditanyain, atau aku kecepatan ngomongnya, atau gimana? Nggak ada. Ya udah kita kalau nggak ada kita lanjut bahas kuis kelas lain ya. Ini soal kuis kelas lain. Sebelum ini aku mau jelasin kayak konsep prinsip perhitungannya gitu. Ini aku ambil dari PPT Dosko, tuh kan. Nah, lihat sini. Sini ada prinsip perhitungan PNBP dalam rangka pengakuan pendapatan melalui pemindah bukuan. Nah, kalau dia gross revenue dikurang FTP ini kan first, apa bahasa Inggrisnya nih? First trade petroleum, F-nya FTP lah ya. Dikurang cost recovery, ini itu tidak lebih kecil atau tidak sama dengan 0, makanya tidak ada bagian pemerintah gitu. Kalau lebih besar berarti kan ada bagian pemerintah kan, tidak ada ETBS atau ETS, equity to be share gitu kan. Nah, terus kalau gross revenue dikurang FTP, dikurang cost recovery, lebih besar dari 0, maka ini sama dengan bagian pemerintah atau equity to be share. Nah, kalau dia lebih besar dari 0, maka dia harus dipindah bukuan ini. Terus kalau FTP, ini FTP ditambah bagian pemerintah, itu sama dengan total bagian pemerintah gross-nya. Terus
total bagian pemerintah dikurang komponen pengurang penerimaan migas lebih besar dari 0, maka ini bisa dilakukan pemindah bukuan. Kalau total bagian pemerintah dikurang komponen pengurang penerimaan migas lebih kecil sama dengan 0, maka ini tidak ada pemindah bukuan. Ini rumus-rumusnya. Itu ada beberapa rumus juga yang aku ambil dari soal latihan migas yang dikasih di kelas kita. Nah, kita lihat ya, sini pertanyaannya, katanya, pada bulan Oktober tahun anggaran 2019, hasil perhitungan PNBP SDA Migas sesuai Production Sharing Contract, PSC konvensional. Nah, PSC ini kan ada dua. Ada PSC konvensional, ada PSC gross split. Nah, ini ada perbedaan dalam perhitungannya sih, tapi karena di sini tanya konvensional, jadi aku buat yang konvensional aja. Berbasis cost recovery. Kita lihat di sini tabelnya. Katanya gross revenue dalam USD ini itu sebesar 38.626.200. Nah, dapat kita lihat di sini tabelnya yang diketahui ETS-nya itu 13.100, government share-nya 30.278.755. Government share ini sama bagian pemerintah sama ya. Nah, terus PNBP SDA Migas sama dengan 181.856.850.000. Nah, kita ditanya apa? Katanya di sini kita tahu rasio antara bagi hasil pemerintah dengan K3S dan PSC konvensional adalah 75% untuk pemerintah, 25% untuk K3S. FTP dibagi hasilkan pemerintah sesuai rasio bagi hasil. Nah, ini nih mesti digaris bawah nih, FTP nih saya garis bawahi dulu. Ini harus digaris bawah nih, katanya itu sesuai rasio bagi hasilnya kan. Lihat ya, yang ditanya X1, X2, X3. Nah, X1 itu apa yang ditanya? FTP-nya, S2-nya itu cost recovery. X3-nya itu kewajiban pemerintah sektor migas. Nah, kita cari dari yang paling diketahui dulu angkanya. Kita lihat rumusnya. Nah, PNBP SDA Migas itu kan sama dengan government share dikurang kewajiban pemerintah sektor migas. Nah, kita lihat nih, government share diketahui, kewajiban pemerintah sektor migas juga diketahui. Kita lihat, di sini government share-nya itu dalam USD, sedangkan di sini PNBP migasnya dalam bentuk rupiah. Berarti government share-nya ini mesti kita kalikan dulu sama kurs 1 USD ini. Makanya di sini itu 20.278.755 dikali 14.000. Terus PNBP sektor migasnya kan 181.856.850.000. Nah, kita lihat di sini yang ditanya kewajiban pemerintah sektor migas. Nah, berarti kewajiban pemerintah sektor migas sama dengan government share dikurang PNBP SDA migas kan. Makanya itu dia itu hasilnya 102.047.720. Lanjut ya. Terus yang ditanya kedua, nah kita nyari dari yang paling diketahui data-datanya gitu, angka-angkanya paling diketahui. Kita lihat nih yang FTP gitu kan. Nih, FTP total bagian pemerintah ini kan dia total bagian pemerintah itu kan sama dengan government share ya. Nah, lihat di sini kita FTP-nya. FTP itu ditambah persenan equity to be share sama dengan total bagian pemerintah nih di sini. Ini nih rumus-rumusnya sih, aku hijauin rumus-rumusnya, nanti tinggal dilihat aja. Nah, terus FTP dikali persen equity to be share sama dengan total bagian pemerintah. Nah, tadi katanya total bagian pemerintah itu kan 75% kan? Gitu kan. Berarti maksudnya itu nih 75% dari equity to be share gitu. Nah, total bagian pemerintah kan diketahui 20.278.755. Terus habis itu kita nyari dulu nih berapa ETS yang untuk pemerintah. ETS yang untuk pemerintah itu berarti kan 75% dikali 19.13.100 gitu. Berarti kan sama dengan 14.48.825. Nah, yang ditanya kan FTP, berarti FTP sama dengan total bagian pemerintah dikurang equity to be share ETS-nya, persenan ETS-nya tuh. Nah, berarti kan 20.278.755 dikurang 14.484.825. Tuh. Nah, makanya kita dapat FTP-nya 573.930.
Nah, tapi ini itu ETP-nya, ETP yang bagian pemerintah, belum FTP yang di totalnya, jadinya belum totalnya. Nah, terus yang ditanya, yang ketiga itu kan X3, cost recovery. Nah, kita lihat di sini ada rumus nih, ETS sama dengan gross revenue dikurang FTP dikurang cost recovery. Tapi FTP di sini FTP total, bukan cuma FTP pemerintah. Berarti kan kalau ditanya cost recovery kan berarti ETS dikurang gross profit dikurang, kalau ditanya cost recovery kan berarti gross revenue dikurang FTP dikurang ETS kan. Nah, makanya tuh di sini cost recovery-nya kita cari dulu FTP-nya. Tadi kan di sini kita tahu FTP pemerintah sebesar 5793.930. Nah, totalnya gimana? Nah, FTP-nya ini kan 75% masihan, makanya kita taruhlah di sini. FTP-nya totalnya 100 dibagi 75 dikali 5793.930. Dapatlah FTP total 7725.240 gitu. Nah, terus tadi kan ETS-nya diketahui kan 19, 13, 100. Terus gross revenue-nya diketahui 38, 626, 200. Itu ditanya cost recovery. Nah, berarti cost recovery tinggal gross revenue dikurang FTP dikurang ETS nih. Buat deh sini. Kan cost recovery itu sama dengan gross revenue dikurang ini kan ETS. Hasilnya 11, 5, 7, 5, 8, 7, 8, 60. Ini FTP-nya aku kasih deh. Aku tambahin. Ini total. Ini yang ini kita kayak gini. Bagian pemerintah. Untuk yang perhitungan ini masih ada yang mau ditanyain atau ada yang mau disampaikan? Nggak ada. Kur, Kalau nggak ada, kalau ditanya FTP jadinya tuh yang 75%-nya atau yang 100%-nya, Kur? nah, tadi kan kita di sini nyari yang X2. Nah, X2. X2 ini kan kita cari, X2 ini kan FTP, oh astaga, sorry guys. Lupa. Ini bukan bagian pemerintah, harusnya ini kita buat, ini FTP total ya maksudnya. Kalau FTP total kan berarti kita buat di sini deh, kita tambahin ya. Sorry, aku ada salah. Ini yang ditanya FTP total, bukan FTP bagian pemerintah. Oke. Nah, ini kan FTP bagian pemerintah kan sama dengan segini. Kan ditanya itu X1 itu, ini bukan X1 berarti. X1 itu kan ini X1 itu ini kan sama dengan yang total ya. Berarti FTP total kan. Berarti kita kaliin. Kalau ini kan FTP total berarti kaliin lah di sini sama dengan 100% dibagi 75 dikali ini. Jadi X1 itu yang ditanya yang ini ya, weh, bukan yang si bagian pemerintah itu. Salah lihat aku tadi. Oke. Udah, berarti yang ini FTP total tinggal dicari dari sini aja. So, makasih Bin udah ngingetin. Jadi kalau ditanya FTP ini, kalau dilihat dari tabel ya, FTP ini yang ditanya FTP totalnya, bukan FTP bagian pemerintah. Oke. Makasih Gin. Ada lagi? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita lanjut ke soal berikutnya. Yang terakhir ini ya guys. Mau nanya soal pilihan ganda mau dibahas juga nggak? Atau mau cuma soal ini aja Kak? Ini tinggal yang ini sih terakhir quiz B ini. Pengen request ini migas yang awal itu loh, bedanya PSC, gross profit. Oh, iya. Materinya. Iya. Oke. Abis quiz, abis yang ini ya, abis soal yang terakhir ini ya. Oke. Oke, lanjut ya. Ini soal yang terakhir. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat ya. Katanya, buatlah jurnal ayat transaksi berikut pada Satker Pengelola PNBP Migas DJA selama bulan Juni 2019. Nah, yang pertama katanya,
Diterima laporan ikhtisar pengiriman lifting migas gas bumi sebagai berikut. Laporan A02, laporan A03 dengan nilai ekivalen 475.350.823, 475.350.823.000, dan laporan A03-nya ini sebesar 328.450.800.000. Nah, kalau katanya diterima laporan ikhtisar, diterima laporan SKK migas, diterima, pokoknya kalau ada kata diterima laporan gini, A02, A03, berarti ini pengakuan pendapatan. Oke, pengakuan pendapatan LO. Nah, berarti kita masukkan kan, piutang jangka pendek migas pada pendapatan LO minyak bumi, pada pendapatan LO gas. Berarti pengakuan piutang jangka pendek migas sebesar 803 piutangnya ini totalnya ya, kan pendapatannya kita akui dulu tadi 475.350.823.000. Terus pendapatan LO gas ini sebesar 328.450.800.000. Nah, terus di sini ada piutang jangka pendeknya. Nah, piutang jangka pendeknya ini totalnya ini berarti kan sebesar 803.801.623.000. Terus soal 2. Ini nggak ada buku besar kasnya ya, karena belum ada kas masuk atau kas keluar. Terus yang nomor 2, diterima tagihan dari SKK migas. Tadi kan ini kan laporan ikhtisar, yang ini tagihan SKK migas. Katanya tagihan DMLP dan reimbursement PPN bulan Maret dari SKK migas masing-masing 24.750.379.000 dan 12.342.350.000 dan underlifting tahun 2017. Lihat underlifting tahun 2017, sekarang 2019. Berarti ini underlifting TYL kan sebesar 35.871.500.000. Nah, kita buat berarti untuk DMOV ini yang A dulu ya, weh. Nah, untuk yang A dulu ini, untuk DMOV sama reimbursement PPN, berarti ini kan masuknya pengakuan beban non-PBB gitu. Makanya di sini kita mengakui beban pada utang. Beban pihak ketiga migas DMOV sebesar 24.750.379.000 pada beban pihak ketiga ini terus kita ngakui beban pihak ketiga migas PPN sebesar 12.342.000 terus pada utang. Intinya tuh kalau dia non PBB beban pada utang gitu ya. Utang pihak ketiganya itu sebesar 24.750.379.000, terus utang pihak ketiga migas reimbursement PPN 12.342.350.000. Nah, terus dibilang di sini kan ada underlifting nih tahun 2017 sebesar 35 miliar sekian. Nah, underlifting TYL ini berarti kita buatlah, oh ternyata ada underlifting. Kalau underlifting berarti kan kita mengakui utang. Nah, karena ini di TYL, makanya di sini dia kita pakai koreksi lain-lain, bukan beban. Makanya di sini koreksi lain-lain pada utang pihak ketiga migas sebesar 35.871.500. Gitu. Nah, terus yang B, katanya tagihan SPT PBB minyak bumi tahun 2019 45 miliar sekian. Nah, berarti ini kalau katanya ada tagihan SPT PBB, berarti ini kita mengakui beban PBB. Kalau beban PBB, dia itu pendapatan pada utang. Ingat bedanya ya, weh. Kalau dia non-PBB, tadi beban pada utang. Kalau dia PBB, dia itu berarti pendapatan pada utang. Gitu. Makanya di sini kita akui pendapatan LO minyak bumi pada utang pihak ketiga migas, PBB migas sebesar 45 miliar. Sekian. Terus yang nomor 3 katanya diterima penyelesaian piutang migas gitu. Lihat nih, piutang lifting migas bulan Mei 2019 sebesar 325 disetor ke RKUN. Kalau katanya disetor ke RKUN, berarti kan kita menerima pendapatan menerima menerima yang via bank yang disetor itu kan, berarti kita kan kayak ada kas masuk kan, makanya sini kita buat dedel pada piutang jangka pendek migas. Nah, kasnya itu juga
Berarti kita mengakui pendapatan LRA sebesar migas dedel pada pendapatan LRA migas sebesar sekian. Nah, terus piutang lifting gas minyak bumi ke rekening migas. Nah, kalau ke rekening migas berarti kita ngakui di LO-nya dulu. Kenapa dia nggak diakui di kasnya? Karena di kasnya itu dia diakui kalau ada pemindah bukuan. Kayak yang tadi kan kalau pemindah bukuan akrualnya nggak ada, kasnya ada. Nah, kalau dia ke rekening migas, akrualnya ada, kasnya nggak ada. Makanya ini cuma dedel pada piutang jangka pendek migas sebesar 278 miliar sekian. Nah, terus nomor 4 nih. Dilakukan penyelesaian kewajiban hulu migas sebagai berikut. Katanya pembayaran DMOV setengah dari tagihan bulan Maret, sisanya di offset dari piutang minyak bumi. Lihat, tadi kan dia ada sini kan beban DMOP pada utang pihak ketiga DMOP sebesar 24 miliar sekian. Nah, katanya dari 24 miliar sekian itu 50%-nya kita bayar nih. Bayar. Kalau terus 50%-nya di offset dengan piutang. Berarti maksudnya mengurangi piutang gitu. Bayarnya pakai piutang gitu kan. Makanya dia sini utang pihak ketiga migas DMOV sebesar 24 miliar, dekelnya 12.375.189.500, terus dia piutangnya sebesar 12.375.189.500. Jadi nggak ada jurnal kasnya juga ya, We. Terus dia pembayaran PBB minyak bumi melalui reklasifikasi pendapatan minyak bumi. Nah, ini tadi yang jurnal yang ditanya Vira kan, dia kan reklasifikasi pendapatan minyak bumi. Ya, Vira kayaknya. Terus abis itu, dia kan ini, tadi kan dia nyatatnya awalnya kan, awalnya tadi kan pendapatan pada utang kan. Nah, kalau reklasifikasi pakai minyak bumi ini, kita tuh berarti utang pada dekel, utang pihak ketiga pada dekel sebesar 35 miliar sekian. Nah, di sini ada jurnal kasnya pendapatan LRA pada dekel sebesar 35.226 sekian. Soalnya kan kalau PBB itu kan mengurangi pendapatan kan ya. Nah, makanya itu LRA-nya itu diakui pas memang udah penyelesaian kewajibannya. Tuh. Terus, nomor 5 katanya, berdasarkan hasil penelitian oleh KPA pengelola PNBP Migas, terdapat tagihan DMOV yang tahun lalu yang terlanjur dicatat sebagai beban tahun berjalan dengan nilai 120 miliar. Dan PBB gas bumi tahun berjalan yang dicatat sebagai PBB gas bumi tahun lalu sebesar 50 miliar sekian. Nah, kita ini ke yang DMOV dulu kan, gini. Kan berarti kita disuruh buat jurnal koreksi kan. Jadi gini, harusnya kalau dia tagihan DMOV tahun lalu, itu kan kita nyatanya koreksi lain-lain pada utang pihak ketiga migas sebesar 120 miliar kan. Nah, tapi sama si satkernya ini malah dibuat kayak seakan-akan beban tahun berjalan. Dia nyatetnya beban pada utang gitu sebesar 120 miliar. Berarti ada kesalahan kan? Nah, berarti itu karena dia buatnya ini, berarti bebannya itu harus kita kredit, kita hilangkan. Nah, terus kita masukkan koreksi lain-lain. Makanya koreksinya itu koreksi lain-lain pada beban pihak ketiga migas sebesar 120 miliar sekian. Nah, terus lihat lagi, PBB gas bumi. PBB gas bumi tahun berjalan dicatat sebagai PBB gas bumi tahun lalu. Nah, ini kebalikannya. Kalau tadi kan tahun lalu dicatat sebagai tahun berjalan. Nah, sekarang tahun berjalan dicatat sebagai tahun lalu PBB gasnya itu. Kan harusnya kalau PBB tahun berjalan itu kan nyatatnya itu kan pendapatan pada utang kan. Karena kalau PBB kan kurangi pendapatan. Nah, pendapatan pada utang itu 50 miliar gitu. 50 miliar sekian. Nah, dia malah buatnya itu koreksi lain-lain pada utang pihak ketiga migas gitu. Berarti kan salah, ini kan untuk ini kan maksudnya kalau koreksi lain-lain kan harusnya untuk TYL kan. Nah, makanya koreksinya itu, koreksi lain-lainnya ini harus kita eliminasi. Makanya koreksi lain-lainnya dikredit, baru kita akuilah pendapatan LO-nya 50 miliar sekian gitu. Makanya ini jurnal koreksinya pendapatan LO pada koreksi lain-lain sebesar 50 miliar sekian. Nah, terus habis itu transaksi over and under lifting. Kita buka dulu Chevron sama ini kan ada Chevron nih yang A. Chevron mempunyai overlifting minyak sebesar 635 miliar dan underlifting gas sebesar 567. Nah,
Kalau ini lihat, ini transaksi tahun berjalan. Nah, kalau transaksi tahun berjalan, berarti kita masih ngakui pendapatan sama beban. Katanya overlifting minyak, berarti kita ngakui pendapatan nih. Pendapatan di kredit, pendapatan EO sebesar 632 miliar. Nah, terus katanya underlifting gas. Nah, kalau underlifting gas berarti kita mengakui beban. Nah, bebannya itu sebesar 567 miliar. Lihat, overlifting sama underlifting, besaran mana? Besaran overliftingnya kan? Nah, kalau besaran overliftingnya, berarti kita mengakui piutang sebesar selisihnya 632 dikurang 567 sama dengan 65 miliar sekian. Terus habis itu, Pertamina EP mempunyai underlifting minyak ekuivalen sebesar 325 miliar dan overlifting sebesar 175 miliar dari transaksi tahun 2018. Sekarang tahun 2019. Berarti dia ini TYL. Kalau TYL, dia nggak ada ngakui pendapatan atau beban lagi. Dia langsung netnya gitu. Nah, berarti Pertamina ini dia mengakui kan, lihat overlifting sama underlifting besaran mana? Oh, ternyata besaran underlifting. Berarti dia ada mengakui utang kalau besaran underlifting. Makanya di sini koreksi lain-lain pada utang pihak ketiga migas sebesar 189.629.500.000 gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Ini pembahasan soal terakhir. Habis ini kita masuk materi bentar. Migas, nggak ada yang mau ditanyain lagi terkait jurnal? Nggak ada. Nggak ada ya? Kalau gitu kita masuk ke yang gini. Bentar ya, aku share screen PPT dulu. Ini udah kelihatan? Udah, Kur. Ya. Tunggu. Oke, mantap. Nge-light laptopku. Bentar ya, weh. Laptopnya agak ngelap. Nih ya. Tadi Gina nanya ya. Tadi Gina nanya yang perbedaan itu ya, Gin? Iya. Berarti yang ini ya. Iya, betul. Nih. Betul. Nih, ini kalau gini udah jelas? Jelas. Nah, kita nih kalau model kontrak migas itu ada 3 kan. Nah, kita lihat ini ada 3 nih, ada dia yang concession, ada yang PSC. PSC ini production sharing contract, ada yang service contract. Nah, bedanya apa gitu? Nah, bedanya ini concession ini kita itu pemerintah itu cuma dapat royalti, lihat. Dia itu gross production. Terus yang ini yang didapat perintah ini yang ungu-ungu ini ya. Ini ungu-ungu ini yang diperoleh pemerintah. Pemerintah itu cuma dapat royalti terus sama income tax. Tapi semua migasnya itu jadi milik swasta gitu. Jadi tuh kalau kayak gini pemerintah yang rugi gitu. Ibaratnya tuh dia lifting minyak gitu kan. Tapi pemerintah cuma dapat royalti sama income tax gitu loh. Yang paling itu cuma berapa persennya dari hasil liftingnya itu. Makanya kalau kayak gini tuh biasanya pemerintahnya itu nggak mau, pemerintahnya itu rugi. Ini tuh biasanya adanya di USA kalau nggak salah. Nah, terus itu cost deduction-nya ini dia itu ya dikurangi ini sama pengurangan itu. Kan ini kan gross production nih. Dari gross production pemerintah dapat royalti berapa persen nih dari hasil gross production-nya. Terus dikurangi lah sama gross production dikurang royalti baru dikurangi sama si cost deduction-nya, dikurangi biaya-biayanya. Nah, kan dapat cost production ini kan dapatlah income yang setelah
dikurangi biaya, baru habis itu dikalikan sama income tax pemerintah. Jadi pemerintah itu cuma dapat 2, royalti sama income tax gitu. Nah, ini sisanya itu berarti untuk si perusahaan. Berarti pemerintah ini dapatnya kecil banget kan ya. Nah, kalau PSC, Production Sharing Contract, jadi gini, lihat, gross production gitu kan. Pemerintah setelah dapat gross production, pemerintah dapat royalti berapa persen, 3% kah, 5% kah gitu kan. Nah, terus ada cost recovery-nya. Nah, cost recovery ini kalau dia untung sama pemerintah, kalau dia maksudnya tuh kalau dia untung itu dalam arti apa ya? Lifting minyaknya itu ada, dia itu nanti dibayari sama pemerintah nih, berapa biaya hasil lifting minyaknya itu. Untuk lifting minyak itu mengeluarkan biaya berapa, itu bakal dibayar pemerintah. Tapi kalau ternyata dia gagal gitu kan, misalnya ternyata nggak ada minyaknya gitu atau gimana, itu pemerintah nggak mau nanggungnya. Dia pokoknya kalau ada hasilnya baru pemerintah mau gitu kan. Nah, kan cost recovery ini nanti ditanggung pemerintah kan, dapatlah profit oil-nya. Nah, profit oil-nya ini dibagi, ada government, dia dibagi sebagian untuk pemerintah, sebagian untuk si perusahaannya, gitu kan, namanya bagi hasil. Berarti sebagian hasil minyaknya dikasih pemerintah, sebagian hasilnya itu lainnya dikasih ke kontraktor atau si perusahaan. Nah, hasil yang dapat dari perusahaan ini, minyaknya dikenai pajak lagi sama pemerintah. Jadi PSC ini, pemerintah dapat royalti, dapat bagi hasil minyak, maksudnya bendanya gitu loh, minyaknya itu, terus habis itu dapat lagi income tax gitu. Tapi kalau PSC ini, pemerintah mesti ngeluarin biaya, cost recovery gitu. Makanya itu pemerintah kan kayak ada bayar PBB, baru ada bayar pajak penerangan jalan, DOV atau lainnya gitu kan. Itu tuh kayak masuk salah satu cost recovery gitu. Nah, terus yang terakhir ini service kontrak gitu kan. Service kontrak ini kalau tadi kan kalau service kontrak ini pemerintah memang nggak dapat royalti, nggak dapat apapun. Tapi semua hasil minyaknya itu untuk pemerintah gitu. Jadi itu kontraktor itu cuma dapat service fee itu kayak gini loh, misalnya perusahaan nambang minyak gitu kan. Terus pemerintah bilang, sini deh minyaknya semua untukku gitu. Terus si perusahaan itu cuma dibayar atas jasanya untuk mengambil minyak itu gitu. Jadi kayak imbalan jasa gitu loh. Nah, terus atas imbalan jasa itu dikenai pajak lagi, pajak penghasilan sama pemerintah. Kalau yang service kontrak ini, perusahaan yang nggak mau, rugilah dia capek-capek nambang, rupanya untuk pemerintah semua hasil tambangnya. Makanya ini biasanya service kontrak itu perusahaan nggak mau gitu. Nah, di Indonesia kita tuh pakai yang sharing kontrak gitu. Jadi pemerintah bayari cost recovery, tapi pemerintah juga dapat hasil minyaknya, hasil lifting minyaknya itu ada dikasih pemerintah gitu. Nah, ini lebih kayak PSC ini kayak win-win solution gitu loh. Atau dia kan, terus ini juga sesuai dengan UUD 45 yang katanya kan pasal berapa sih yang di pasal, aku takut salah pasalnya. Pokoknya yang bumi air itu dimiliki oleh negara itu. Nah itu dia PSC itu ini. Makanya dia masuk PSC kan. Dia dapat bagi hasilnya juga. Nah PSC itu dibagi 2. Nah, ini udah ganti slide belum? Udah, Kur. Udah. Kan kita tadi pakai PSC. PSC ini dibagi 2, yaitu cost recovery, sama satu lagi PSC gross split gitu. Nah, bedanya apa? Kalau cost recovery ini bisa dibilang dia yang konvensional, yang dulu. Nah, yang sekarang itu juga ada beberapa yang pakai gross split. Gross split ini yang sekarang gitu kan. Nah, bedanya apa? Lihat, ini PSC yang konvensional, ini PSC yang gross split yang sekarang gitu. Kalau yang dulu, pemerintah menanggung resiko aktivitas produksi, cost recovery. Semuanya ditanggung pemerintah, cost recovery-nya gitu kan. Nah, cost recovery ini, hasil produksi kotor, baru cost recovery kan itu tadi dapat bagi hasil kan. Nah, bagi hasilnya itu sebagian untuk negara, sebagian untuk kontraktor. Tapi lihat nih, untuk negaranya itu 80%-nya minyak untuk negara, 15% minyaknya itu untuk kontraktor. Terus gasnya itu 70% untuk negara, gasnya itu 30% untuk kontraktor. Ini kalau yang konvensional.
Bandingkan sama yang gross split. Gross split, kontraktor menanggung seluruh aktivitas produksi. Jadi pemerintahnya nggak ngeluarin cost recovery lagi. Ya udah, itu urusan perusahaan gitu, biaya produksinya berapa. Tapi lihat, dia tuh nanti bedanya itu di bagi hasilnya. Bagi hasilnya itu, minyaknya itu 57% untuk pemerintah, 43% untuk negara, untuk swasta gitu, untuk perusahaan. Lihat, ini jauh banget kan ya bedanya, dari 85% jadi cuma nerima 57% gitu. Nah, gasnya, dia itu 52% untuk pemerintah, 48% untuk negara. Salah, kebalik. 52% untuk pemerintah, 48% untuk perusahaan. Ini kan kayak jauh banget ya, dari 70% ke 52%. Nah, jadi itu kayak ada untungnya gitu loh. Kalau dia PSC konvensional, memang pemerintah dapat bagi hasil banyak, tapi pemerintah itu juga mesti nanggung cost recovery gitu loh. Sedangkan kalau gross split itu ya pemerintah nggak ngeluarin apa-apa gitu, tapi memang bagiannya lebih dikit. Makanya tuh sekarang orang banyak lebih pakai gross split, karena kan bisa mengurangi apa ya, kayak biaya produksinya itu ya udahlah urusan perusahaan aja gitu. Nggak apa-apa, nggak dapat terlalu banyak, tapi dia yang penting nggak ngeluarin si cost recovery. Soalnya ada di beberapa tahun yang dia itu ternyata cost recovery-nya itu lebih besar daripada bagi hasilnya. Kan rugi kalau kayak gitu namanya. Makanya tuh kayak sekarang tuh banyak yang pakai gross split itu. Nih kayak tabelnya itu, nih perhitungannya. Ini juga perhitungannya. Mana ya? Yang tabel yang dia ada tabel. Nih, lihat. Di sini ada beberapa tahun yang dia itu malah penerimaannya itu lebih kecil daripada cost recovery. Lihat di 2016. Kalau kayak gini kan berarti dia rugi kan pemerintah. Masa biaya yang dikeluarkan sama penerimaannya lebih besar lagi biayanya. Makanya tuh pemerintah tuh sekarang banyak pakai gross split itu, karena pemerintah nggak perlu ngeluarin lagi biaya cost recovery, itu udah urusan perusahaan gitu. Gitu. Masih bingung nggak, Gin? Halo? Udah kayaknya cukup ngerti. Ada yang mau ditanya lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada, mungkin bisa aku tutup karena udah mau jam 11 juga. Makasih teman-teman yang udah hadir tentir hari ini, yang mau ikut tentir hari ini. Semangat ujiannya, 5 matkul lagi. Semoga kita semua bisa jawab soal ujian. Amin. Terus, maaf kalau misalnya aku jelasinnya kurang jelas atau gimana, atau ada salah-salah. Karena sebenarnya kita juga masih sama-sama belajar di sini. Terus, pokoknya intinya jaga kesehatan, semangat belajar. Aku tutup, kita doa dulu sebelum ditutup. Mulai. Doa selesai. Makasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Tuh. Kasih Kurnia. Makasih. Guys, jangan lupa nanti jam 4 tentir lagi.